Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pohon roboh dan saya akan memberikan tutorial bahwa ketika kita mau mengambil pohon yang roboh seperti ini, apalagi berakar tunggang, ada akar yang baik, batang yang baik, dan yang baik bisa berbuah. Tentu saja setelah kita pindahkan nanti ke suatu tempat lahan yang sempit, dengan adanya perakaran sudah tidak karu-karuan, dan kita memotong perakaran itu sana sini, akan kesulitan untuk mendapati persyaratan 4 hal tentang pohon yang sesuai saya tutorialkan, yaitu ada akar baik, batang baik, daun yang baik juga bisa berbuah. Sebab perakaran itu ketika terpotong untuk perakaran penyerap hara tanaman itu tidak mudah sekali terus tersambung hidup. Jadi ketika terpotong itu akan mati, akan menumbuhkan kembali perakaran untuk penyerap hara makanan melalui perakaran-perakaran cabang-cabang perakaran besar. Akhirnya memunculkan perakaran-perakaran kecil yang untuk menyerap hara tanaman. Jadi sahabat semuanya, Bangkus ini motivasinya adalah di lahan sempit. Dari lahan yang luas ini Bangkus buat implementasi. Ketika Bangkus mendapati sebuah pohon berakar tunggang yang melengkapi 4 unsur, kemudian pernah Bangkus ketika ngambil, ketika saya letakkan di sebuah pot yang sempit, sulit sekali untuk berbuah. Ya hanya sedikit berbunga, tapi nggak bisa berbuah. Nah, oleh karena itu Bangkus sedikit ketika ada waktu memberikan tutorial, sharing-sharing, dan sudah lama untuk mencoba-coba, tetapi memang tidak banyak. Jadi ada yang dari stek, dari cangkok, ataupun dari biji. Akhirnya Bangkus bentuk. Nah, sudah tentu kalau kita di alam yang luas dengan batang besar, tentu dengan bonggol yang besar. Nah, itu tidak bisa dibandingkan dengan kita mulai dari polybag ke polybag, dari pot ke pot. Akan sama dengan yang di alam luas, baik jangkauan perakaran atau besarnya batang itu jelas tidak mungkin. Tetapi kenyataan yang kita dapati kan, walaupun dari pot, dari polybag ke polybag, pot ke pot, itu kan dari hari ke hari, bahwa kira-kira pembatasan untuk pohon tertentu, misalnya jambu air atau sawo, itu seperti ini. Lahannya, medianya tempat seperti ini, medianya tanam seperti ini. Jadi sangat berbeda sekali antara di tempat yang luas seperti ini dengan di lahan pot. Karena motivasi di lahan sempit, bagaimana untuk mengambil batang sebesar begini. Oh, ini besar sekali, diameter bisa 40, bisa 30 lebih. Walaupun toh di lahan yang sempit, Bangkus itu juga sering suka jalan-jalan di lahan yang luas, di tebing-tebing, gunung itu suka, tetapi karena motivasinya di lahan sempit, dari sementara ini untuk di lahan sempit dulu. Jadi dari makna ini semua, sepandai apapun kita mengambil perakaran untuk kita pindahkan, tentu perakaran yang atas sudah nggak karu-karuan. Nah, inilah begitu sulitnya ketika tanaman di lahan yang luas berakar tunggang yang memenuhi 4 unsur, yaitu akar, batang, daun, dan buah. Ketika kita pindahkan, itu akan berbuah, itu akan sulit. Ya bisa saja dari lahan yang luas, kalau pohonnya itu kecil, baru berusia beberapa tahun. Tentu yang kita harapkan pohonnya besar, usia udah puluhan tahun, itu akan sulit. Ketika kita pindahkan akan ada 4 unsur yang melengkapi. Ya memang keindahannya boleh dari segi perakaran, segi bonggol itu akan besar kalau dari lahan yang luas, apalagi sudah berusia. Nah, motivasi Bangkus dari polybag ke polybag, pot ke pot, akhirnya ingin membentuk seperti di alam yang luas. Jadi di alam luas itu nampak perakaran itu ada benjolan-benjolan, ada
akar-akar besar itu nampak menonjol di atas permukaan yang sering kita melihatnya. Tidak perlu belum perlu Bangkus untuk memberikan sampling seperti itu kan, kita sendiri sudah sering kalau di alam luas itu benjolan-benjolan akar-akar, cabang-cabang akar itu nampak di atas permukaan tanah. Dari implementasi itulah Bangkus itu memberikan tutorial ke pot itu seperti implementasi di lahan luas. Jadi Bangkus memberikan bahwa ini adalah teknik vegetatif dengan maksud rawatan tumbuhan sejak dari awal pertumbuhan tanaman atau sejak dari dini. Ternyata itu sangat efektif karena begitu singkatnya waktu Bangkus ini ada waktu, maksud saya baru-baru saja ada waktu, walaupun sebelumnya sudah lama di mana-mana sering seperti itu, tetapi ketika ke-upload di YouTube itu memang baru ada waktu. Dan itu pun terpikir bukan dalam waktu yang lama harus ke YouTube, itu pun karena suka-suka buka YouTube, akhirnya YouTubean kok senang, jadi dengan apa adanya, dengan teknologi apa adanya. Karena Bangkus ini masalah teknologi HP itu memang malas untuk belajar, tapi kalau suruh nyangkul oke. Baiklah sahabat semuanya, dari implementasi di alam yang luas kita berikan contoh perakaran itu akan sulit sekali untuk utuh ketika pohon sudah usia berpuluh tahun untuk kita pindahkan ke lahan sempit. Dan untuk memenuhi 4 unsur, ada akar, ada batang, ada daun, ada buah yang baik bertahan lama dari alam yang luas yang sudah berusia, itu akan sulit kita tempatkan di lahan yang sempit. Ya hanya bisa hidup batang, daun. Sekarang juga tumbuhan yang lain misalnya seperti sente itu pun Bangkus juga bukan semata-mata ngambil mudah, bukan kawan. Itu juga dari tebing yang kita harus menuruni tebing. Kalau nggak gitu nggak dapat pohon itu yang betul-betul super besar. Baiklah sahabat semuanya, kita simak sedikit perburuan Bangkus di lahan yang sedikit menuruni tebing untuk mendapatkan sente. Kita kembali pulang dari sampling ini, kita cek dan sekali lagi kita implementasikan di lahan yang sempit. Dan Bangkus sudah punya pohon yang kira-kira usianya sekarang itu di atas 12 tahun, yaitu pohon jambu biji. Pernah saya upload, tapi waktu ngupload video Bangkus yang dulu itu terus terang aja materinya itu tidak, materi dari video dan lain-lain Bangkus tidak puas setelah sering Bangkus putar sendiri. Jadi sekarang mau saya ulang, tapi walaupun sedikit beda tema dan tutorial. Baiklah sahabat semuanya, kita simak dan kita pulang dari lahan yang luas ini ke lahan pot di tempat Bangkus. Nah inilah yang Bangkus maksud, jadi paling tidak ada buahnya, dan ini usia lebih dari 12 tahun kawan. Kalau tidak kita berpikir tentang implementasi dari alam yang luas sehingga kita menciptakan, maksud saya kita bersama-sama menciptakan dengan namanya rawatan vegetatif. Walaupun sebenarnya teoritis itu juga betul, kalau namanya vegetatif kan rawatan pertumbuhan awal tanaman. Nah teknik kita itu yang dari polybag ke polybag, akhirnya perakarannya pun tuh seperti ini sahabat, seperti di alam yang luas. Jadi perakaran tuh menjorok ke atas. Kalau kita mengambilnya dari alam yang luas dengan usia yang sudah di atas 10 tahun, walaupun di alam yang luas itu sudah ada bunga atau buah, kita tempatkan di lahan yang sempit itu akan sulit. Tetapi ya ada baiknya juga kita mendapati pohonnya yang cantik, akarnya yang cantik, bonggolnya yang cantik. Kalau kita di lahan yang luas tentu seperti ini, persis seperti di alam yang luas. Jadi pentingnya perakaran ini diletakkan di atas seperti ini. Kalau kita pendam sampai jauh di alam yang luas pun tuh akhir pertumbuhan yang normal, perakaran tuh akan nampak seperti ini. Apalagi ini di pot. Jadi dari sharing dan tutorial di alam yang luas,
tadi ada pohon yang roboh, kita susah untuk mendapatkannya, sebab untuk perakarannya agar utuh yang bagian atas itu kita akan sulit mendapatinya. Salah satu jalan yang kita ori, yang punya asli seperti di poli, dari poli ke poli, dari pot ke pot, ini usia sudah lebih dari 12 tahun. Jambu biji seperti ini implementasi kita. Demikianlah sahabat semuanya, sharing dari saya, semoga bermanfaat. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.